Kita masih kuat, kita masih ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tidak ada yang perlu kita sombongkan karena semua daripada Tuhan. Untuk itu saya jemput semua bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu dan mari kita sembah Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau baik, buat nafas yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, buat kehidupan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, buat kehidupan yang Kau beri. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia yang layak kita sembah. Oh haleluya, oh haleluya. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Kau Yesus Tuhan, layak berkata di atas segala pujian. Kau berada di tempat oh haleluya. Kami memuji kebesaran, sebab Kau besar. Ajaib Kau Tuhan, ajaib, sebab Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi angkat kita dan menyanyikan. Ajaib Tuhan, ajaib.
sembah Dia. Mari sembah Dia. Sembah Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mari puji Dia. Mari sembah Dia. Agungkan namanya. Agungkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Datang kepadamu membawa korban syukur, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Katakan Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. nyanyian pujian Nyanyian pujian hanya bagimu Tuhan. Besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyanyian pujian bagi pujian bagimu. Namamu Kau yang layak dipuji.
besar Tuhan, Kau termulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus kami sembah. Yesus kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang sebagai penyembah-penyembah-Mu, membawa pujian kami. Kami mau mengangkat pujian kami. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami serahkan pujian penyembahan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Yes, God. Peliharaanmu sempurna Tuhan, dan setia-Mu tak pernah lain di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setia-Mu, Kasih dan setia-Mu tak pernah lain di hidupku. lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa Takkan habis, di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setia. Kasih dan setia tak pernah lain di hidupku. di hidupku. Angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
Terima kasih Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu kasih setiamu di dalam
Hosana, Hosana. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Sungguh perbuatan ajaib, sungguh penyertaan-Mu
Kami berserah dalam ketidakmampuan kami mau berserah dalam keraguan kami mau berserah Tuhan, sebab Kau mampu, sebab Kau sanggup, sebab Kau bisa, sebab Kau yang lebih tahu diri kami Tuhan, sebab Kau mengenal setiap kami. Yes. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu sungguh. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Dekat
Kau dalam indahnya rekaman, Kau dalam Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, mari menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dengan sungguh katakan Dia baik. Sekali lagi Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Ketika kami berkumpul saat ini Tuhan, kami rindu untuk berada bersama dalam hadirat-Mu. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang dekat dengan kami. Ketika kami mencari Engkau, Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita. Pagi yang penuh dengan berkat ini Tuhan. Pagi di mana kami bersama dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi di mana kami boleh menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Pagi di mana kami boleh membawa penyembahan kami kepada Tuhan. Pagi di mana kami boleh membawa hidup kami kepada Tuhan. Karena kami melihat banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Sehingga inilah hidup kami Tuhan. Hanya untuk menyembah kepada-Mu ya Bapa. Pujian dan syukurku ku naikkan padamu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada. Mari katakan hanya karena anugerah. Dengan jujur, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, haleluya. Ku tahu hidupku
kemuliaan-Mu. Haleluya. Katakan apa yang kita tahu. Kau bersyukur hidupku berharga di mata-Mu. Karena itu kami persembahkan kepadamu segenap hidupku persembahkan. Terima kasih. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Amin. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku. Mari bawa. Ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku, karena mari segenap hati kita memuji karena kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Mulai dengan syukur. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Saya mengajak sekali lagi kita persembahkan segenap hidup kita. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. 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 Seperti firman Tuhan berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang kian mendekat. Bapa dalam surga, kami juga rindu Tuhan, bukan hanya menikmati hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan kami, tapi kami juga boleh menikmati hadirat-Mu lewat suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah urapan kuasa Roh Kudus menjamah dan memberkati kami semua yang hadir, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi juga semua yang datang pada hari ini ataupun yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan berkat yang luar biasa atas hidup kami akan terima dengan penuh ucapan syukur. Kami terima dengan kerinduan yang besar karena apa yang Kau berikan kami yakin dan percaya selalu yang terbaik, mendatangkan kekuatan, mendatangkan berkat bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang menikmati hadirat Tuhan katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Amin. Semangat. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Karena kita hari ini boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat tim, boleh tepuk tangan juga buat mereka yang sudah melayani. Haleluya, terima kasih buat pelayanannya semua. Dan hari ini saya ajak kita melihat firman Tuhan tentang hidup. Kita sedang belajar tentang doa, tapi secara khusus hari ini doa itu adalah seorang penyembah Bapak Ibu Saudara. Kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur sama Tuhan kita bisa memberikan waktu dan hidup kita bersama-sama untuk datang di rumah Tuhan untuk pagi bersama Tuhan Yesus. Katakan pagi bersama Yesus. Puji Tuhan ya. Saudara yang kasih Tuhan, pagi bersama dengan Tuhan Yesus, malah pagi hari ini adalah pagi yang spesial. Pagi yang istimewa. Karena apa? Pagi ini tidak sama seperti pagi kemarin. Pagi ini tidak sama dengan 2 hari yang lalu. Ya, saudara sadar nggak? Hari ini adalah pagi yang sangat istimewa. Ya, saya mau Bapak Ibu Saudara jangan hanya mungkin bingung gitu. Ini kita sedang apa melakukan? Ini adalah pagi yang sangat istimewa. Pagi di mana kita boleh mendapatkan undangan atau kita boleh mendapatkan kesempatan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ya, Tuhan ada di tempat ini dan Tuhanlah yang kita sembah. Dia Tuhan yang hidup. Dan hari ini kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa waktu Yesus ada di dunia, waktu Dia sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, tibalah Dia di sebuah sumur dan sementara murid-muridnya sedang pergi untuk mencari makanan, Yesus tinggal sendiri menunggu. Datanglah seorang wanita Samaria, dia memang tujuannya ke sumur itu untuk mengambil air. Dan waktu itu Yesus minta supaya dia diberikan air, tetapi akhirnya terjadi percakapan. Dan akhirnya Yesus menawarkan bahwa yang kuberikan adalah air kehidupan. Siapa yang minum daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Lalu Yesus juga katakan, tetapi saatnya akan datang. Tetapi saatnya akan datang. Tetapi ayat ini luar biasa. Ternyata kerinduan Tuhan ada di sini. Waktu dia berbicara sama perempuan ini, seperti ada rencana Tuhan. Bahwa akan datang. Akan itu artinya belum. Akan datang artinya nanti.
Tetapi kenapa ayat selanjutnya mengatakan dan sudah tiba sekarang? Ini berbicara seperti begini. Ketika kerinduan itu sudah menjadi kuat, maka terjadi percepatan. Percepatan. Bagaimana tadinya Tuhan sudah merencanakan yang baik, tetapi terjadi percepatan untuk sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Apa yang jadi lebih baik lagi? Yaitu Tuhan mau supaya kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penyembahan hidup sebagai seorang penyembah itu bukan berbicara tentang lagu. Oh, saya adalah penyembah karena saya selalu nyanyi-nyanyi lagu pujian. Bukan Bapak Ibu Saudara. Lagu itu hanya sarana. Tetapi menjadi penyembah adalah berbicara tentang hati. Musik, ya, musik penyembahan itu hanya sarana. Jadi Bapak Ibu Saudara berbicara tentang hidup dalam sebagai penyembahan adalah ketika hidup kita hatinya menyembah kepada Tuhan. Penyembah yang benar adalah seseorang yang hati dan jiwanya terhubung dengan Tuhan. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Yang punya handphone selalu mengaktifkan data atau wifi. Tujuannya apa? Supaya terhubung. Karena ada data, karena ada wifi, orang jadi asik. Gak ada masalah. Nunggu lama juga bisa. Gak sadar, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam. Maaf kata, orang yang gak kerja apapun, mereka santai-santai, mereka gak merasa menyesal. Karena apa? Seolah-olah mereka asik dengan hiburan-hiburan yang dia tonton. Padahal seharusnya dia bekerja, seharusnya dia melakukan tugasnya. Tapi dia bisa abaikan itu semua. Dia menjadi tanda kutip menjadi pemalas. Menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Karena dia terhubung dengan internet. Karena dia terhubung dengan apa yang dia suka. Yaitu hiburan, tontonan, atau mungkin game online gitu. Itulah sebabnya, ya, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya bukan ini yang Tuhan inginkan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita terhubung dengan Tuhan. Seperti pagi hari ini, saya bersyukur sama Tuhan. Saya boleh memandang wajah-wajah yang punya kerinduan untuk terhubung dengan Tuhan. Memang perlu pengorbanan. Datang pagi-pagi, harusnya mungkin hari ini, hari Sabtu, ada yang mungkin lebih santai, yang sekolah nggak sekolah, yang kerja beberapa libur, ya. Terus apakah bisa santai? Enggak juga, ya. Pasti ada pekerjaan. Kalau kehidupan di kota Jakarta ini, ada beberapa orang punya pola begini. Tiap hari dari Senin sampai Jumat itu kerjanya rutin. Bangun, siap-siap, berangkat, kerja, pulang kerja, beres-beres, tidur, ya kan? Itu aja ritmenya. Nanti kalau Sabtu nyuci. Sabtu ngepel, ya kan? Tapi pagi ini adalah pagi yang spesial. Karena pagi ini kita nggak ngepel, pagi ini kita nggak nyuci, walaupun setelah ini kita ngepel. Walaupun setelah ini kita nyuci, karena apa? Kita mau terhubung dengan Tuhan. Karena berbicara hati, yang menyembah kepada Tuhan. Hati dan jiwa kita terhubung sama Tuhan. Kita cari yang terbaik. Kita cari hadirat Tuhan. Kita menjadi dekat dengan Tuhan. Ya, nempel Bapak Ibu Saudara, nempel sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya kasih tahu begini. Saya pernah perjalanan pelayanan ke Maluku, itu salah satu yang berkesan buat saya. Di Maluku ini saya nginap di sebuah hotel. Hotelnya itu unik. Jadi sampai sekarang masih ada gereja di lantai 3, di lantai 2 itu kantor dan mungkin kantor gereja dan segala macam. Di lantai 1 itu hotel, ya, wisma lah begitu. Dan saya tinggal di situ, saya pelayanan di atas dan setelah itu saya pulang diantar sama pemilik hotel ini.
Pemilik hotel ini adalah seorang pengusaha ya, dan dia sangat banyak mengenal pejabat ataupun banyak orang yang dia kenal gitu. Dan saya di Maluku itu, waktu saya parkir, itu saya sudah melihat bagaimana tadinya parkir itu ditutup, tiba-tiba dibukakan sama petugas. Jadi dia parkir yang spesial. Dan begitu turun, udah ada orang yang datang menyambut. Dan setelah itu mereka ngobrol sama si bapak ini dan akhirnya masuk ke ruang ke bandara. Yang luar biasa, saya pikir Pak terima kasih ya gitu, sampai jumpa lagi di Jakarta. Enggak Pak, saya akan temani Bapak sampai Bapak berangkat. Kan masih lama Pak, masih 1 jam lagi gitu. Enggak apa-apa Pak, saya bisa temani Bapak sampai di pintu pesawat. Dan benar Bapak Ibu Saudara, dia temenin, ngobrol sampai di ruang tunggu penumpang Bapak Ibu Saudara. Ngobrol tentang pelayanan, dia bagi visi, dia cerita, dia ngobrol segala macam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, karena dia punya relasi, karena dia punya kekuatan, baik dalam pekerjaannya, dalam ekonominya, sehingga apa yang orang lain gak bisa lakukan, gak gampang. Karena kalau di bandara itu, pengantar itu cuma bisa sampai di pintu, gak bisa masuk ke dalam. Tetapi karena dia punya kuasa, maka dia bisa masuk sampai yang terdalam. Dan dia nempel sama saya, dalam arti gini, ngobrol sama saya. Benar-benar dia yang terus ajak ngobrol sama saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kesaksian saya ini saya mau ilustrasikan begini. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bukankah Tuhan itu yang berkuasa? Yang jauh lebih berkuasa. Dan Tuhan yang rindu untuk ngobrol sama kita. Tuhan yang tertarik untuk berbicara atau berhubung dengan kita. Dia pengen dekat sama kita. Dia tahu kita akan melakukan perjalanan kehidupan kita di dunia. Tetapi dia ketika ada kesempatan untuk bisa berhubungan dekat itu, maka dia gunakan kesempatan itu. Dan mari Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Orang semakin susah untuk mencari Tuhan. Semua orang mikirnya apa? Kesusahan hidupnya. Semua bilang susah hidup di dunia sekarang. Zaman udah susah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru karena kita tahu zaman sudah susah, kita harus mencari Tuhan yang menjadi jawaban atas kesusahan kehidupan kita. Karena dia berkuasa. Karena dia adalah yang bisa menolong kehidupan kita. Kembali lagi menjadi seorang penyembah. Ya. Dikatakan bahwa penyembah yang benar bukan hanya bicara hati, tetapi penyembah itu harus terlihat dari kehidupannya. Mari saya ajak pagi hari ini. Mulut yang Tuhan berikan bagi kita, keluarkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mulut ini dijaga. Jangan sampai mulut ini mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Mari kita jaga, jangan pernah berpikir kita cukup. Tadi kita sudah nyanyi bahwa kita hidup bukan karena kekuatan kita. Kita udah gak bisa, semua adalah karena Tuhan. Jadi kita harus ikuti kehendak Tuhan. Tuhan mau mulut kita memuliakan nama Tuhan. Yang percaya dan setuju katakan amin. Amin, terima kasih. Tapi bukan hanya itu. Mulut ini juga harus keluar untuk memberkati saudara-saudara yang lain. Keluarga, teman, jemaat. Kata-kata yang keluar. Kata-kata yang memuliakan nama Tuhan, kata-kata yang membangun. Jangan karena kita lihat orang itu ada kelemahan, manusia itu senang ya, atau cepat sekali ketika melihat kekurangan, maka dia harus
memperbesarkan kekurangan itu. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang menyembah sama Tuhan. Ketika kita melihat kekurangan, tadi kita sudah baca ayat firman Tuhan. Marilah kita saling menasehati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ada kekurangan orang, justru kita tolong orang itu. Bukan justru dibesar-besarkan kekurangannya. Atau menceritakan tentang kekurangan orang itu. Marilah kita menjadi orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan, bukan hanya pujian kepada Tuhan, tetapi dari buah kehidupan kita. Dari kata-kata kita. Sebagai seorang yang sudah percaya sama Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi. Katakan amin. Hidup kita mau suka atau tidak suka, saya mau Bapak Ibu sadar. Bapak Ibu gak bisa bertahan bilang, oh saya adalah orangnya seperti ini. Gak bisa. Karena apa? Karena kita bukan milik kita lagi. Kita udah miliknya Tuhan. Kita harus hidup seturut sekehendak Tuhan. Makanya kalau di gereja, di dalam pelayanan, saya selalu banyak memberikan nasihat. Jadilah teladan dalam kehidupan ini. Teladan itu artinya yang terbaik. Teladan itu artinya menjadi berkat. Dan untuk menjadi teladan itu bukan ambisi. Tapi teladan itu adalah merupakan sifat. Bagaimana sifat kita melakukan hal yang baik. Ada sesuatu ringan tangan. Ketika ada sesuatu keadaan yang memang membutuhkan gerak cepat. Jangan diam. Karena apa? Orang saja bisa melihat terlebih lagi Tuhan kita. Amin. Terus kalau misalnya ada satu pelayanan atau segala macam. Ambil posisi. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Memberikan yang terbaik sama Tuhan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita berpikir kita hanya melakukan kebenaran ketika kita sedang beribadah. Tetapi bagaimana ketika kita keluar? Saya mungkin nggak tahu kenapa ini pikiran saya ya. Dari apa yang kita pakai, di situ terlihat apakah kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan bagi kita, berarti di situ bagaimana hidup kita kurang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Tuhan berikan misalnya gini, saya ambil contoh begini deh. Anak saya itu misalnya punya sesuatu, dia ingin sesuatu dan akhirnya saya berikan. Sebagai orang tua saya berikan, walaupun harganya mahal. Tetapi ketika sesuatu itu tidak dirawat dengan baik, maka saya bisa menilai ini anak tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Padahal waktu dia meminta dengan sangat dan harganya mahal. Dan orang tua memberikannya. Tapi setelah dikasih, gak disimpan, gak dirawat dengan baik, atau mungkin seperti diperlakukan sesuatu yang tidak berharga. Maka jangan heran, kalau besok dia minta lagi ada sesuatu yang lain lagi, orang tua belum tentu memberikannya kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kesusahan kehidupan kita ini, buat saya, tidak ada yang susah. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi karena cara hidup kita yang tidak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya memang dibiarkan. Sehingga waktu kita minta sesuatu sepertinya nggak langsung diberikan. Beda Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya anak itu diberikan sesuatu, dia bertanggung jawab, dia gunakan dengan baik, disimpan dengan baik,
dipakai dengan baik semua ini. Karena dia suka dengan barang itu. Kalau saya jadi orang tua, ya, dia nggak minta. Ketika saya pergi kemana, dan saya melihat ada satu benda yang lebih baik daripada yang dia sudah miliki, maka nggak perlu dia minta. Saya belikan, saya bawa, dan saya sudah membayangkan dia akan gembira dan dia akan sangat senang ketika saya memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu yang namanya dimudahkan. Saya mau tantang hari ini buat saudara-saudara semua. Milikilah hidup sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kita memang masih ada di dunia ini. Kita tahu dunia ini susah. Tapi sesungguhnya Tuhan adalah penolong atas kehidupan kita. Kita tidak akan kekurangan. Saya nggak berani bisa berkata bahwa seolah-olah saya tidak ada kekurangan lagi. Saya ada kekurangan. Tapi Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan bahkan memberikan lebih baik daripada apa yang kita perlukan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dari hati yang menyembah dan memiliki kualitas kehidupan yang selalu memberikan yang terbaik sama Tuhan. Saya tutup hari ini dengan satu hal yang saya sedang lakukan. Hari-hari ini kita bersyukur gereja Tuhan di tempat ini boleh terus ada dan boleh terus bertumbuh. Amin. Dan ada pemikiran karena kebutuhan. Mungkin saudara berpikir, udah cukup, udah enak gitu. Kalau saya, enggak Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir, bagaimana kalau tempat ini nanti ada orang baru duduk, orang baru datang, mereka bisa tertarik untuk beribadah sama Tuhan. Untuk bagaimana nanti dia bisa mungkin bertanya, mungkin siapa yang akan melayani. Saya berpikir seperti itu. Lalu kalau misalnya ada anak-anak ini generasi generasi penerus kita, apakah mereka dilayani dengan baik, ruangannya bagaimana? Sekarang saya melihat bagaimana ada sesuatu masalah, kadang-kadang saya masih simpan saya kunci mulut saya. Tapi saya berpikir, dan yang saya hadapi adalah hal yang tadinya saya pikir itu adalah masalah yang besar. Kalau kita bangun gereja ini, kita perlu ruangan. Karena apa? Saya melihat ada banyak ketidakteraturan di gereja ini. Maksudnya lalu lintasnya gitu, yang ini kesini. Saya tuh selalu keingin sebenarnya kursi tertata dengan rapi. Gereja hanya digunakan, tapi memang kita nggak bisa. Ruangan di belakang terlalu kecil, ya kan? Lalu bagaimana? Harus naik dan naik ke atas ini. Saya belum hitung. Tapi gambarannya minimal 2 miliar. Bisa juga 5 miliar. Dan akhirnya saya berpikir, kita nggak akan mampu. Dan itu benar, kita nggak akan mampu. Tapi Tuhan mampu. Itu yang saya percaya. Apa yang tidak saya bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Tapi Tuhan tahu, ini rumah Tuhan, bukan punya saya. Ini adalah rumah Tuhan diberikan buat kita semua anak-anaknya. Saya mengajak, mari kita isi gereja ini untuk menjadi lebih baik lagi. Pelayanannya, pengaturannya, segala sesuatunya kita kerjakan, kita kerja bareng. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, biarlah renungan hari ini boleh menjadi rema bagi kita untuk mengerti bahwa Tuhan saat ini sedang mencari dan sudah tiba sekarang penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Ayat selanjutnya. Ya. Barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan
kebenaran. Dan jangan sampai keadaan hidup kita menghalangi kita untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pemusik boleh masuk lagi? Haleluya. Saya senang lagu yang tadi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, dan mari nyanyi itu dibuat lebih indah lagi adalah bayangannya itu seperti memang mengalir. Seperti sedang bergerak bersama dengan Tuhan. Karena pujian ini bukan karena kita hafal, pujian ini bukan karena kita baca, tapi pujian ini kita benar-benar Tuhan, saya adalah tahu hidup saya adalah untuk menjadi seorang penyembah kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita nyanyi, saya mau kasih satu berkat lagi. Kita anak Tuhan, waktu memuji, waktu menyembah, kita punya panggilan jalur istimewa. Kita panggil dia Bapa. Kenapa kita panggil dia Bapa? Kemarin saya sudah sempat khotbah di KW, dan KW mengatakan, karena kita anaknya, dia Bapa. Sekarang saya mau lebih dalam lagi. Kenapa kok bisa kita jadi anak Tuhan? Apa yang menyebabkan kita menjadi anak Tuhan? Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Katakan, saya hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita jadi anak Allah. Kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita tahu hidupku adalah untuk penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Mari nikmati awal dari pujian ini. Haleluya. Pejamkan mata dan dengarkan alunan musik yang juga mengalir, menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Baik dari sikap hati kita ataupun musik yang mulai mengalunkan melodi. Haleluya, haleluya. Bebas, keluarkan. Haleluya, haleluya. Saya percaya pemusik juga bisa menyembah. Pemusik juga bisa memainkan nada-nada yang memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti seorang yang berkata-kata kepada Tuhan. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Pemusik hari ini keluarkan nada musikmu. Biarlah mengalunkan melodi, irama yang mengagungkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menjadi penyembah-Mu. Kami mau hidup berdoa. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Ini kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin, amin. Pikiranmu, hatimu, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin.
di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari mempersembahkan sesuatu pujian. Mari persembahkan yang terbaik atas hidup kita. Amin. Haleluya. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku Berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Mari menyembah dan hormat kepada Tuhan yang besar. Amin. Atas hidup kita. Amin. Agungkan Dia. Muliakan Dia. Amin. Terima sukacita dari Tuhan. Terima kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Amin. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Ku terhubung. Kita naikkan pujian ku terhubung. Ku terhubung. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidup, berdaulat yang berdaulat atasku. Kita mulai dari awal. Amin. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup, mampukan. Amin. Kami aminkan pujian ini. Kami akan melakukan yang Kau inginkan. Saatku terlepas, Ya Kau Tuhan, menggenggam tanganku. ingin lebih mengenal pribadi. Sekali lagi kasih-Mu. Kasih-Mu Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. seluruh hidup. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku berlepas. Amin. Kau menggenggam tangan. Percaya kita akan terima yang terbaik. Semua dimudahkan oleh Tuhan. Di zaman yang susah ini, tapi pertolongan Tuhan ada karena kita terhubung. Kita akan menerima apa yang Tuhan sediakan. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Ketika kita minta, kita akan menerima. Ketika kita mengetuk pintu, dibukakan bagi kita. Tidak susah, Tuhan sediakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Aku terhubung denganmu. Haleluya.
sudah menerima firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadilah seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Menyembah bukan karena lagu, menyembah bukan karena musik. Ya. Tapi itu adalah sarana yang Tuhan sediakan. Sarana yang baik sekali. Sarana yang sangat memberkati kita. Tetapi yang terutama dalam hidup kita adalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Hati yang mau taat melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Dan mari kita selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu melekat dengan Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan tak mau. Kita tahu apa yang Tuhan tidak suka atas kehidupan kita. Dan mari lakukan semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan buktikan Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa. Dan pagi hari ini, jika ada yang sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan, masalah yang sangat berat dalam hidupmu, beban dalam kehidupanmu, dengarkan bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalahmu ketika engkau terhubung dengan Tuhan. Ketika engkau melekat dengan Tuhan. Ketika engkau benar-benar mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan. Bukan untuk memanfaatkan Tuhan. Bukan hanya mencari Tuhan ketika kita sedang memerlukan Tuhan. Bukan mengatur Tuhan. Tetapi hiduplah dipimpin oleh Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan Dia juga yang sudah memastikan bahwa semua itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Inilah saatnya kami memuji. Inilah saatnya kami mengatakan Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Is our God. Name above of name. Haleluya. Name above all name. Are worthy of our praise. Hallelujah. My heart will sing how great is our God. Besarkan Tuhan. Haleluya. Besar Allahku. Mari hadirkan Tuhan dalam pergumulanmu, dalam tantangan hidupmu. Dia pembuat keajaiban. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan yang merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Besar Allahku. Kami bersuka cita di dalam pengharapan yang besar daripada Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang besar. Memberkati hidupku. Memberkati rumah tanggaku. Memberkati pekerjaanku. Haleluya. Layak disembah. Layak disembah. Kau Raja. Mari terima kemenangan dari Tuhan. Hatiku bersyukur Kau besar. Haleluya. Layak disembah. Layak disembah.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya haleluya, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saya mau bagikan satu pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup saya tidak sempurna. Ada naik dan turun. Ketika naik memang kecenderungan. Sebagai manusia, saya merasa kuat. Saya merasa mampu. Tetapi Tuhan baik. Ketika saya merasa mampu dan kuat, Tuhan hajar. Dia berikan kegagalan. Dia berikan pintu yang tertutup buat saya. Sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya jatuh. Saya lemah. Tapi kasih Tuhan tetap ada buat saya. Saya berbalik kepada Tuhan. Saya mohon belas kasihan-Mu. Saya memohon kepada Tuhan. Ampuni saya. Saya bertobat lebih dahulu. Saya bukan minta diberkati, tapi saya bertobat atas kehidupan saya yang tidak menyenangkan hati Tuhan ketika saya merasa mampu. Tetapi luar biasa, yang saya terima bukan hanya pengampunan, tetapi pemulihan, tapi berkat yang mengalir. Bahkan apa yang tidak saya buat pun Tuhan berikan kepada saya. Karena Dia Bapa yang baik. Pagi hari ini, jika ada saudara yang ada dalam kondisi, mungkin saat ini sedang terjepit, mungkin saat ini sedang satu pergumulan yang sangat berat. Percayalah, Tuhan adalah jawaban. Kita sudah ada di tempat yang benar. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Hanya hari ini, rendahkan hatimu. Memohonlah kepada Tuhan. Apa yang kau ingin Tuhan pulihkan, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Keadaanmu, kekhawatiranmu, Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan akan memberikan kau kemenangan. Tuhan akan memberikan engkau hal yang tak pernah engkau pikirkan. Tuhan berikan yang the best. Tuhan kasih yang sempurna dalam hidup kita. Yang melebihi daripada kemampuan dan kekuatan kita. Sehingga benarlah firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Akan apapun juga. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Benar firman Tuhan, tidak pernah salah. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Hari ini, yang ingin mengalami terobosan atas masalahmu yang menghadang kehidupanmu hari ini. Untuk mendapatkan kemenangan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
Aku percaya. Yang mau mengalami terobosan, Tuhanku dahsyat. bawa hatimu kepada Tuhan. Mengakulah di hadapan Tuhan, bukan karena kekuatanku, Aku percaya hanya Engkau penolongku Tuhan. Amin. Mari terima terobosan yang besar dari Tuhan. percaya Ya Tuhan, Tuhanku dahsyat. Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Kau ada di tempat ini. Dia siap memberkati kita. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan. Haleluya. Yang percaya, yang mau mengangkat pengharapanmu kepada Tuhan, masalahmu diselesaikan oleh Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Cara Tuhan bukan cara kita. Tuhan punya jalan. Tuhan selalu punya jawaban. Amin. Amin. Dengan iman katakan, aku percaya. Masalahmu selesai. Terobosan iman terjadi. Penyakitmu dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Aku percaya. Aku percaya. Biarkan kita rasakan bagaimana Tuhan bekerja. Mari lihat bagaimana Tuhan berjalan, memimpin kita. Haleluya, aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saat ku perlu Engkau tahu. Saat ku perlu Engkau tahu. Saat ku minta Tuhan. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kau bukan Tuhan. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari. Karena aku percaya janji-Mu. Aku percaya pasti terjadi. Amin. Haleluya. Tuhan tahu. Saat mari kita bawa apa yang saudara perlukan. Tuhan bekerja. Kami tidak mampu. Kami tidak sanggup. Menangis Tuhan tahu. Hanya Engkau Tuhan. Tuhan dengar. Saat bersyukur Aku mau memuliakan nama-Mu Tuhan. berkati. Haleluya. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Aku merintih, aku Kasih-Mu memohon kepada-Mu ya Bapa. Kau Tuhan lebih Aku berserah kepada-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. janji-Mu
Saat percaya Aku tidak akan mengandalkan Tuhan pikiran, bekerja. kekuatanku. Saat menangis Tapi aku percaya Tuhan tahu. Kau Tuhan yang Saat hidup, berdoa Kau Tuhan yang Tuhan besar. dengar. Amin. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari percaya. Seperti ayat yang kita baca. Tuhan tidak tolong nanti. Tapi Tuhan tolong sekarang juga. Karena Dia juga punya kerinduan untuk dekat dengan kita. Karena Dia punya kerinduan untuk menolong kita. Maka mari kita datang sama Tuhan. Kami datang Tuhan. Ini keperluan kami. Ini doa kami. Ini pergumulan kami. Tuhan, kami berkata dengan iman. Kami hanya berharap hanya kepada Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu, buat firman-Mu. Untuk kami percaya, untuk kami tidak khawatir. Waktu kami menyanyikan pujian ini, kami percaya Roh-Mu bekerja. Apa yang kami minta, apa yang kami perlukan, kami terima daripada Tuhan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangan-Mu. Amin. Tuhan pelihara. Terima kasih Kau sediakan. Tuhan sediakan. Perhatikan lengan bakung di ladang, Tuhan hiasi. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Sekalipun masalah ini kita hadapi, tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Karena kita punya Tuhan, tempat di mana kita boleh berserah. Tempat kita berharap hanya Tuhan. Saat Kau perlu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bekerja. Kami percaya Engkau tidak biarkan kami sendirian. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong kami Tuhan. Hanya waktu-Mu akan tiba. Hanya waktu-Mu yang akan tiba Tuhan. Amin. Kami punya pengharapan yang besar di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan berkati, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang Mari memandang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang memberkati kita. Tuhan sedang memperlihatkan masa depan buat saudara. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Masa depanmu jauh lebih indah daripada apa yang kau pikirkan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan kepada kita.
Bukan karena kemampuan dan kuat kita, tapi karena Dia Tuhan yang berkuasa, karena Dia Tuhan yang baik. Hari ini arahkan hatimu, arahkan hidupmu, arahkan matamu kepada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan bahwa hidupmu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Hidupmu adalah hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, haleluya. Sukacita, damai sejahtera. Engkau Tuhan memberkati. Amin, amin. Tuhan Tuhan pemulih. Aminkan, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat kasih setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, syukur. Karena ini yang Tuhan suka, mari kita bawa sama Tuhan. Kami bersyukur buat kehidupan kami sampai hari ini. Masalah yang kami hadapi, kami bersyukur. Persoalan yang ada, kami bersyukur. Sekalipun kami tidak berhasil, kami bersyukur. Kami menerima semua di dalam pasti Tuhan berikan yang terbaik atas hidup kami. Dan kami adalah anak-anak Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kami bersyukur. Mari kita puji Dia dengan meriah. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Haleluya. Lebih cepat lagi. Amin. 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 Haleluya. Mari kita praise. Mari kita puji Dia. Haleluya. Karena kita tahu kita punya masalah, tapi Tuhan sudah menolong kita. Bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Luarkan pujian pada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat saat dimana kami bisa menikmati pagi bersama dengan Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan membawa pujian. Kami bawa hidup kami bawa sembah kami. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan. Ketika kami selesai dalam pagi bersama dengan Tuhan hari ini. Kami akan pulang dengan berkat Tuhan yang besar.
Kami pulang dengan kekuatan yang besar. Kami pulang dengan janji yang besar. Kami percaya sebesar apapun masalah yang kami hadapi, Engkau Tuhan lebih besar daripada masalah kami. Kami yakin Tuhan, Kau pembela kami, Kau penolong kami, Kau Bapa yang baik atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh kuasa Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.